Selamat siang rekan-rekan sekalian. Pada kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai tips pembukuan sederhana dan pencatatan bagi UMKM. Nah, kegiatan pada hari ini merupakan kerjasama dari Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Ilmu Administrasi dengan pemerintah Kota Depok. Oke, boleh next. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini ada 4. Yang pertama itu mengenai definisi akuntansi itu apa, kemudian yang kedua itu mengenai tujuan penggunaan akuntansi bagi UMKM, yang ketiga itu mengenai manfaat penggunaan akuntansi bagi UMKM, dan yang keempat itu mengenai implementasi akuntansi bagi UMKM. Nah, kita membahas mengenai bagaimana mengelola pembukuan dan pencatatan. Nah, kita ketahui gitu ya, dalam mengelola usaha itu, UMKM itu harus mengelola keuangannya juga dengan baik. Karena pengelolaan itu bisa dilihat dari setiap penerimaan, kemudian pengeluaran, terus ada lagi misalkan kita membeli dan menjual barang. Nah, itu harus kita catat secara baik-baik sehingga kita dapat mengetahui itu dari penjualan yang kita lakukan berapa sih sebenarnya keuntungan yang kita dapatkan. Nah, di Indonesia sendiri kita itu untuk masalah pembukuan atau standar akuntansi itu kita menggunakan SAK atau standar akuntansi yang berlaku. Nah, di luar negeri ada beberapa, ada IFRS, ada GAAP, dan sebagainya. Tapi di Indonesia itu menggunakan SAK. Oke, nah kemudian kita next slide membahas mengenai gambaran umum dari akuntansi dan lingkungannya. Nah, secara umum akuntansi itu merupakan satu sistem informasi yang digunakan untuk merubah dari transaksi menjadi satu laporan keuangan. Nah, terus itu mengenai gambaran umumnya nih. Terus kita lihat lagi nih secara definisi itu akuntansi apa sih? Nah, jadi akuntansi itu adalah suatu proses pencatatan, kemudian penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi-transaksi keuangan serta interpretasinya. Jadi ada 4 hal dalam akuntansi, yaitu ada proses pencatatannya, terus kemudian ada penggolongannya, kemudian ada peringkasan, dan ada pelaporannya. Itu sebenarnya adalah tahap-tahap dari akuntansi juga. Nah, kemudian next. Nah, ini saya ngambil satu contoh itu mengenai keuangan pribadi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan contoh kita memiliki gaji sebulan itu adalah 5 juta. Nah, kemudian kita keluar ongkos untuk transportasi, untuk perjalanan dari rumah ke tempat bekerja itu sebesar 600.000. Nah, kemudian kita ada biaya untuk makan itu sebulan 600.000. Terus kemudian bagi teman-teman yang tinggalnya masih ngekos itu ada biaya-biaya pembayaran sewa kos itu sebesar 1,2 juta. Kemudian ada uang hiburan, uang kuliah. Nah, ketika di total itu mendapatkan total pengeluaran rutin sebesar 3,9. Nah, dari 5 juta dikurang 3,9 itu terdapat 1,1 itu merupakan tabungan. Dan dari tabungan tersebut digunakan juga untuk pengobatan juga sebesar 500.000. Nah, kemudian sisanya itu 600.000. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita teman-teman yang bekerja itu juga sebenarnya kita bisa membuat nih catatan keuangan pribadi kita sehingga kita sebenarnya tahu tuh setiap bulannya berapa sih uang yang tersisa untuk kita bisa simpan atau kita bisa tabung. Nah, jadi sebenarnya akuntansi itu bisa kita start dari hal-hal yang simpel aja gitu kan. Kalau teman-teman yang udah bekerja gitu, kita juga harus memiliki pencatatan seperti ini nih. Jadi kita tahu berapa yang kita sisihkan, kita tabungkan, terus kita tahu nih biaya-biaya kita sebenarnya yang besar tuh untuk apa sih. Nah, apakah dengan pembiayaan tersebut kita masih bisa kurangi atau enggak biaya-biaya tersebut. Nah, itu juga
yang bisa kita gunakan untuk perusahaan. Jadi saya selalu bilang kita harus start dari diri sendiri dulu, baru untuk mengurusi satu perusahaan atau suatu usaha yang kita punya. Dengan kita secara pribadi itu kita udah bisa melakukan pencatatan dengan baik, ketika kita memiliki usaha tentunya kita juga bisa menjalankan pembukuan atau pencatatan juga secara baik juga. Jadi start dulu aja dari hal-hal yang simpel. Nah, misalkan contoh lagi nih, di contoh di sampingnya itu mengenai usaha laundry. Nah, kita juga bisa tahu nih, kita mesti mencatat nih tempat sewanya, mesin cucinya, berapa sih yang kita keluarkan untuk biaya tersebut. Jadi setiap biaya yang kita keluarkan itu kita harus sedetail mungkin untuk mencatatnya. Karena dengan dari situ kita tahu sebenarnya usaha yang kita jalankan itu menguntungkan atau enggak gitu. Nah, oke, next slide. Nah, terus kita membahas mengenai definisi akuntansi juga. Tadi kita sebelumnya itu membahas mengenai definisi akuntansi secara simpel. Nah, sekarang kita mengambil dari American Accounting Association. Nah, jadi dalam definisi akuntansi itu merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Nah, jadi definisi ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, kegiatan akuntansi, bahwa akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Yang kedua, mengenai kegunaan akuntansi. Jadi, akuntansi itu informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam menilai dan pengambilan keputusan mengenai kegiatan usaha yang bersangkutan. Nah, jadi sebenarnya kenapa sih kita mesti melakukan satu pembukuan atau pencatatan yang baik itu karena dengan melakukan hal tersebut kita tuh tahu uh, setiap keputusan yang akan kita ambil ke depannya gitu. Contoh saja nih, ketika misalkan venture capital atau startup yang lagi booming gitu di berbagai negara itu mereka harus memiliki satu pembukuan yang baik. Kenapa? Karena dengan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan yang baik itu satu investor itu tertarik untuk melakukan investasi di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi ibaratnya simpelnya gini lah, akuntansi itu merupakan jantungnya perusahaan tuh, gitu. Karena dengan kita misalkan kita bilang, oh penjualan kita bagus, kita jualan untung dan sebagainya. Tapi pas kita lihat ke dalam laporan keuangan kita, itu tidak merepresentasikan hal-hal tersebut. Nah, jadi mungkin investor jadi nggak percaya gitu. Entah atau mungkin orang yang kita bilang bahwa perusahaan kita bagus, omset kita bagus, pas dicocokkan ke laporan keuangan itu tidak menggambarkan berarti sebenarnya perusahaan yang dijalankan itu tidak baik gitu. Jadi saya selalu bilang kayak ya dengan kita membuat laporan yang baik, kita itu bisa tahu ke depan itu going concern perusahaan tuh bagus apa enggak gitu. Oke, next. Nah, ini jadi tujuan dari penerapan akuntansi itu kita untuk menghindari resiko. Jadi misalkan dengan kita misalnya melakukan pembukuan yang baik itu, kita tuh tahu nih, kita bakalan masih bisa bertahan itu berapa lama lagi gitu. Kedepannya kita bisa mengambil keputusan apa lagi nih, ketika misalkan satu perusahaan untung nih, kita tahu nih, untung itu kan profit atau loss itu akan masuk ke dalam saldo laba ditahan. Nah, saldo laba ditahan yang kita miliki itu seberapa banyak. Nah, terus kita bisa cocokin nih, kita mau investasi apa nih ke depannya. Misalkan kita mau membuka cabang baru nih. Cabang yang baru itu membutuhkan satu ruko dan kita harus membayar itu di DP di depan. Kemudian kita mau beli mesin dan sebagainya. Nah, dengan pembukaan yang bagus itu kita bisa tahu nih, kita bisa memprediksi kita kuat apa enggak untuk membuat satu cabang yang baru juga. Nah, itu mengenai penghindaran risiko. Jadi kita bisa tahu kalau kita misalkan membuka cabang baru itu, kita bisa bertahan berapa lama nih kalau perusahaan itu atau cabang yang baru itu tidak menghasilkan keuntungan. Nah, itu yang mengenai penghindaran risiko. Nah, juga yang kedua itu mengenai pengelola kas atau arus kas atau kas harian. Nah, jadi kita dengan penerapan akuntansi yang baik itu kita bisa melihat cash flow perusahaan kita baik atau enggak gitu. Apakah kita membutuhkan pinjaman dan sebagainya itu kita bisa lihat semua dari laporan keuangan. Nah, sebenarnya juga ketika misalkan kita mau
melakukan peminjaman ke bank, itu juga kita biasanya mesti mensubmit laporan keuangan kita. Karena dengan laporan keuangan, analis dari bank itu bisa melihat apakah perusahaan ini ke depannya tuh sanggup atau enggak mengembalikan pinjaman yang diberikan. Itu sih mengenai tujuan penerapan akuntansi. Nah, terus ini mengenai manfaat akuntansi UMKM. Nah, jadi yang pertama itu menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan bisnis. Jadi penjelasannya, penerapan siklus akuntansi UMKM dapat menjadi pemberi informasi usaha yang berguna untuk si pelaku usaha sendiri, terutama dalam hal keuangan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Informasi ini dapat digunakan untuk membantu pebisnis menentukan langkah strategi yang tepat untuk mengembangkan bisnisnya. Selain itu, informasi akuntansi ini juga berguna untuk pengambilan investasi dan kredit pada bisnis usaha tersebut. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, bahwa dengan laporan keuangan yang baik, kita tuh tahu kita mau ke depannya mau ngapain, gitu. Jadi ketika misalkan nih Bapak Ibu nggak melakukan pembukuan yang baik nih, Bapak Ibu tuh nggak tahu nih sebenarnya perusahaan itu untung atau enggak. Ketika misalkan kita jual barang itu untung apa enggak sih, gitu. Nggak tahu. Kita misalkan contoh nih simpelnya, ketika misalkan kita bilang, oh kita cukup nih, kita beli barang misalkan 80, terus kita kemudian jual barang itu 100, jadi kita ada margin 20 gitu. Mungkin kelihatannya itu untung. Nah, tetapi setelah kita buat laporan yang baik gitu ya, kita kurangin sama biaya ongkos transportasinya, terus kita misalkan mesti ada ongkos untuk ngeprint dan sebagainya, biaya-biaya tersebut, ternyata barang tersebut itu ketika mau untung, itu dijualnya harus di atas 100, misalkan harus dijual di 110, baru kita dapat margin 10. Nah, ketika misalkan kita nggak melakukan pembukuan yang baik, itu kita nggak tahu tuh sebenarnya biaya yang benar-benar kita keluarkan itu berapa. Kalau misalkan kita beli, kemudian jual, beli 80 kemudian kita jual 100, ternyata ada biaya-biaya lain yang belum kita masukkan ke dalam perhitungan itu, ya kita mungkin aja kelihatannya untung, tapi pas kita lihat secara cash flow, kita nih nggak kelihatan nih, kok kas kita selalu kosong sih. Ternyata pas dilihat lebih dalam lagi, ada biaya-biaya yang harusnya dimasukkan ke dalam produk tersebut, tapi kita tidak masukkan. Akhirnya eh, perusahaan itu yang harusnya untung malah jadi buntung karena kita harus menutupi biaya-biaya tersebut gitu. Nah, itu yang pertama manfaat akuntansi. Kemudian next, kedua itu mengetahui posisi keuangan usaha. Jadi dengan siklus akuntansi itu bisa memberikan informasi mengenai posisi keuangan dari bisnis yang berjalan. Pengusaha dapat melihat daftar transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi dalam bisnis yang ia kelola. Dengan begitu, pengusaha dapat mengetahui jumlah modal pada saat tersebut, jumlah utang piutang yang dimiliki, hingga nilai aset dalam bisnisnya. Nah, jadi di dalam laporan keuangan itu ada mengenai aset, hutang, sama modal. Nah, jadi kita bisa tahu tuh ketika pada hari tersebut atau tanggal tersebut sebenarnya aset yang kita punya tuh berapa aja sih, apa-apa aja juga kita bisa lihat dalam laporan keuangan. Terus kemudian yang sudah melakukan peminjaman ke bank atau ke investor, kita juga bisa tahu sudah berapa hutang yang kita bayarkan dan sekarang tuh sisa berapa ya hutang yang harus kita bayarkan. Itu yang ketiga itu memberikan gambaran neraca perusahaan. Nah, adanya pencatatan akuntansi dalam satu usaha memudahkan pemilik bisnis dalam mencari tahu untung rugi bisnisnya yang telah berjalan. Saat ini pelaku UMKM hanya membuat pencatatan sederhana mengenai arus uang masuk dan uang keluar dalam usahanya. Namun jika menerapkan siklus akuntansi secara menyeluruh, pemilik bisnis dapat mengetahui sejelas mungkin mengenai jumlah laba, jumlah rugi, jumlah modal, dan jumlah utang dalam usahanya. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai rugi, laba, modal, sama jumlah utang usahanya. Oke, boleh kita next slide. Nah, yang keempat itu berhubungan sama pajak. Nah, jadi tentunya sebagai warga negara yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menjalankan bisnis Indonesia itu kita perlu untuk membayar pajak. Nah, jadi ibaratnya gini, setiap
bisnis itu pasti membayar pajak. Tapi kita lihat dulu nih, karena pemerintah itu juga memberikan berbagai macam stimulus kepada pelaku usaha nih, gitu. Berapa besar pajak yang kita bayar tergantung dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha tersebut. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian ketika misalkan kita berbisnis kita mesti mikirin perpajakannya. Belum tentu gitu karena mungkin aja ada stimulus yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha tersebut. Tapi yang jelas ketika kita menjalankan usaha pasti akan ada pajaknya gitu. Jadi jangan takutlah gitu karena saya yakin pemerintah Indonesia pun sudah memberikan berbagai macam cara gitu ya, memberikan berbagai cara stimulus kepada teman-teman pelaku usaha itu biar teman-teman pelaku usaha itu bisa berbisnis gitu, berbisnis semudah-mudahnya tapi jangan lupa untuk membayar pajaknya gitu. Oke, next. Nah, kemudian yang kelima itu menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha. Dengan mengetahui arus uang masuk dan uang keluar, daftar transaksi yang terjadi dalam usaha berjalan, dan melihat kondisi keuangan perusahaan dari siklus akuntansi ini, pemilik usaha akan dapat mendapatkan gambaran umum mengenai kinerja usahanya. Jadi yang saya selalu bilang, dengan akuntansi yang baik itu, kita tuh bisa semua menentukan ke depan tuh kita mau ngapain, gitu. Jadi, yang saya bilang gitulah, bahwa kita misalkan jualan barang kita kelihatannya untung, tapi tiba-tiba pas kita hitung secara lebih detail lagi, ternyata enggak. Nah, jadi makanya saya selalu ingatkan, Bapak Ibu sekalian jangan hanya memikirkan mengenai bisnisnya aja, tapi ada hal-hal teknis yang juga Bapak Ibu harus pikirkan juga, yaitu mengenai si pembukuan atau pencatatannya, gitu. Next. Nah, jadi ini kita masuk mengenai alur pembukuan. Nah, alur pembukuan itu yang pertama adanya bukti transaksi, kemudian jurnal umum, kemudian dari jurnal umum masuk ke buku besar, dari buku besar masuk ke neraca saldo, kemudian ada ayat jurnal penyesuaian dan menjadilah laporan keuangan. Jadi bukti transaksi itu menjadi nilai dasar atau menjadi poin pertama yang harus Bapak Ibu ingat gitu. Nah, jadi bukti transaksi itu bisa bermacam-macam gitu ya. Misalkan contoh ada bond itu juga merupakan bukti transaksi. Terus kemudian ada bukti transaksi berikutnya ada bukti uang keluar dan sebagainya itu merupakan salah satu dari bukti transaksi gitu. Next. Nah, di dalam laporan keuangan itu ada 5 jenis laporan. Nah, yang pertama itu laporan laba rugi, laporan ekuitas, itu mengenai posisi modal. Kemudian yang ketiga itu ada laporan posisi keuangan atau neraca, itu di dalamnya terdiri dari aset, hutang sama modal. Jadi yang biasa teman-teman akuntansi mungkin sampaikan, aset harus sama dengan hutang plus modal. Nah, adanya di laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian yang keempat itu mengenai laporan arus kas. Arus kas itu tentunya berhubungan sama uang gitu ya. Jadi lebih banyak di dalam arus kas itu mengenai uang-uang yang harusnya tersedia. Kemudian yang kelima itu mengenai catatan atas laporan keuangan. Nah, tapi yang kelima ini nggak begitu penting itu mengenai catatan atas laporan keuangan. Jadi 4 hal yang harus diperhatikan itu mengenai laporan laba rugi, ekuitas, neraca, sama arus kas. Next. Nah, ini ada contoh singkat gitu ya mengenai laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi ini tentunya di dalamnya karena ini berhubungan sama laba rugi, tentunya yang perlu diingat bahwa di dalam laporan itu ada poin penjualan sama poin biaya-biaya apa aja yang dikeluarkan gitu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat aja sekilas bahwa ini adalah contoh laporan laba rugi. Tuh, next. Nah, ini ada lanjutannya gitu. Jadi poin yang paling penting adalah mengenai laba rugi sebelum pajak dan laba rugi setelah pajak. Nah, jadi tentunya dengan kita membuat laporan laba rugi ini kita sebenarnya tahu gitu apakah
perusahaan kita tuh untung atau enggak sih, gitu, di dalam laporan laba rugi. Itu Bapak Ibu mungkin bisa lihat secara sekilas mengenai laporan laba rugi. Nah, ini mengenai neraca yang tadi saya bilang di poin sebelumnya bahwa di dalam neraca itu membahas mengenai aset sama dengan hutang plus modal, gitu ya. Jadi kalau di sisi kiri nih ada aktiva, kemudian ada aktiva tetap, itu merupakan bagian dari aset. Kemudian di sisi kanan itu ada kewajiban dan ekuitas. Jadi kewajiban itu adalah hutang, yang ekuitas itu adalah modal. Jadi poinnya ini harus sama nih, aset sama dengan hutang plus modal. Jadi makanya kalau lihat secara nilai ini jumlah aktiva itu sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Ketika misalkan itu nggak balance, berarti ada hal yang salah tuh dalam laporan neraca tersebut. Tentunya laporan laba rugi itu juga termasuk di dalam bagian si neraca ini. Nah, bagiannya di mana? Bagiannya itu di sisi ekuitas. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada laba ditahan dan laba tahun berjalan itu merupakan kalau laba ditahan itu merupakan kumpulan laba atau rugi dari tahun-tahun sebelumnya, itu yang dikumpulkan dalam laba ditahan. Nah, kalau laba tahun berjalan itu merupakan keuntungan di tahun tersebut gitu. Jadi yang dilihat itu poinnya mengenai berjalan atau enggak. Kalau berjalan berarti di tahun tersebut gitu. Jadi laporan laba rugi itu merupakan bagian dari laporan neraca juga. Jadi semua laporan itu saling berhubungan. Laporan arus kas, laporan neraca, laporan laba rugi, sama laporan ekuitas itu mereka saling berhubungan. Jadi nggak bisa tuh kita ngebuat laporan neraca tanpa melihat laporan laba rugi. Itu ibaratnya simpelnya kayak gitu. Nah, kemudian bisa next. Nah, ini mengenai konsep dasar akuntansi. Yang pertama itu konsep entitas usaha. Keuangan perusahaan terpisah dari pemilik, keuangan karyawan, dan dari keuangan para direksi. Dengan demikian perusahaan dianggap sebagai badan atau organisasi yang berdiri sendiri. Nah, jadi konsep entitas usaha ini melihat bahwa bisnis itu terpisah daripada owner. Gitu. Jadi usaha ya berdiri sendiri, owner ya owner gitu. Jadi terpisah. Kalau mungkin Bapak Ibu yang memiliki bisnis dan dalam bentuk orang pribadi, tentunya Bapak Ibu sekalian juga harus memisahkan nih mana pengeluaran-pengeluaran yang pengeluaran pribadi, mana yang memang itu terkait sama pengeluaran usahanya. Jadi benar-benar kita pisah gitu. Kalau saya bilang kalau teman-teman yang udah memiliki bank, banknya itu dipisah gitu. Banknya antara bank yang memang untuk kita gunakan pribadi dengan uang bank atau dengan saldo bank yang memang kita gunakan untuk bisnis kita. Nah, gitu. Jadi dengan itu kita tidak akan pusing tuh kita bisa tahu mana nih misalkan kita terima duit nih gitu dalam rekening usaha kita nih. Nah, berarti ketika misalkan kita terima duit, berarti otomatis itu terkait sama penjualan kita. Kalau misalkan kita masih gabungkan dengan rekening pribadi kita, bisa aja tuh ketika ada uang masuk itu bukan penjualan, tapi mungkin ada teman kita yang mengembalikan uang kita gitu, karena kita dulunya pernah minjemin, tapi tidak berhubungan sama bisnis kita. Nah, itu membuat kita menjadi membutuhkan waktu untuk mendefinisikan apakah transaksi ini terkait sama usaha atau enggak. Nah, itu jadi makanya ketika misalkan kita udah punya usaha, lebih baik saldo banknya itu, rekening banknya itu dipisah gitu. Jadi kita bisa memudahkan untuk melakukan pembukuan atau pencatatan ke depannya. Nah, itu terus kemudian next. Yang kedua itu konsep harga pertukaran. Konsep ini menghendaki harga pertukaran sebagai dasar pencatatan transaksi keuangan. Harga pertukaran adalah jumlah uang yang harus diterima atau dibayarkan dalam satu transaksi. Nah, misalkan ketika misalkan kita membeli satu barang, misalkan kita membeli mesin cuci nih, nah sebesar 5 juta. Nah, jadi konsep ini menerangkan bahwa 5 juta itu yang kita untuk tukar, jadi kita keluar duit sebesar 5 juta. Nah, itu yang harus kita akuin misalkan kita keluar duit sebesar 5 juta. Nah, 5 jutanya itu kita gunakan untuk
membeli mesin cuci. Nah, 5 juta yang kita gunakan itu yang harus kita akuin sebagai modal usaha kita. Misalkan usaha kita laundry ya. Nah, jadi ini mengenai konsep harga pertukaran. Jadi nggak bisa nih tiba-tiba kita misalkan mengeluarkan 5 juta gitu ya, terus kita akuin nih pembelian mesin cuci kita 6 juta. Selama memang kita nggak bisa membuktikan bahwa kita keluar uang lagi sebesar 1 juta untuk menambahkan harga mesin itu, kita nggak bisa mengakuin tuh bahwa harga mesin itu 6 juta. Tapi misalkan kita memang transfer 5 juta nih, terus kemudian kita ada bayar biaya transportnya untuk pengiriman barang ke kita, mesin cucinya, terus nanti ada biaya modifikasi mesin dan sebagainya. Nah, itu yang bisa kita akuin tuh, kita bisa akuin juga sebagai harga pertukaran dari mesin cuci itu. Tapi ketika misalkan kita nggak bisa membuktikan bahwa harga mesin itu 6 juta, ya kita harus mencatatnya sebesar 5 juta. Gitu. Kemudian next. Yang ketiga itu konsep keberlanjutan usaha, atau yang biasa kita sebut going concern. Nah, jadi konsep ini mengasumsikan umur yang tidak terbatas bagi suatu perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan didirikan untuk terus berlanjut kan usahanya dan tidak dibubarkan. Laporan keuangan perusahaan ini disusun secara periodik sesuai dengan konsep dasar akuntansi, dapat dibandingkan sehingga diperoleh informasi kemajuan atau kemunduran usaha. Nah, jadi Bapak Ibu kalau melihat misalkan laporan keuangan yang perusahaan-perusahaan yang sudah go public gitu, yang udah sahamnya listed di bursa, itu kita selalu bisa membandingkan nih saldo neraca tahun sebelumnya atau saldo laba rugi tahun sebelumnya, biar kita bisa melihat nih sebenarnya setiap tahunnya itu kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan belum untuk perusahaan tersebut gitu. Next. Yang keempat itu mengenai konsep penandingan. Beban diakui bukan pada saat upah dibayarkan atau ketika pekerjaan dilakukan atau pada saat produk diproduksi, tetapi ketika produk baik barang maupun jasa secara aktual memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Prinsip penandingan ini menyatakan bahwa beban harus menandingkan dengan pendapatan sepanjang hal tersebut rasional untuk diterapkan. Oke, jadi misalkan gini nih, contohnya adalah misalkan kita, contohnya perusahaan jasa lah ya, jadi kita itu mendapat kontrak nih sebesar 1 juta nih. Ya. Nah, kontrak tersebut itu kita belum terima nih duitnya, karena memang kita mesti menyelesaikan 50% pekerjaan dulu, baru nanti mereka akan bayarkan ke kita. Nah, tetapi pendapatan yang 1 juta itu kita harus akui nih di depan. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya sudah melakukan pekerjaan itu. Jadi misalkan pada tanggal 1 Desember 2022 kita menerima job nih, gitu. Kita dapat job bahwa kita mengerjakan desain, gitu ya. Nilai jobnya itu 1 juta nih. Nah, tanggal 1 Desember itu kita udah start nih untuk memulai pekerjaan tersebut. Nah, jadi pendapatan yang 1 juta itu kita harus akuin di tanggal 1 Desember. Kenapa? Karena kita udah mengeluarkan biaya untuk melakukan pekerjaan tersebut, gitu. Jadi, kita harus, kalau bahasa akuntansi ini matching cost against revenue. Jadi, kita harus membandingkan antara revenue sama pendapatan. Ketika misalkan kita terima duitnya masih nanti, tapi kita sudah menjalankan pekerjaan tersebut, kita juga dapat mengakui itu sebagai pendapatan kita di depan. Gitu, itu konsep penandingan, Bapak Ibu secara simpelnya. Kemudian next. Nah, ini konsep periode akuntansi. Jadi konsep ini mengendaki adanya pelaporan informasi keuangan secara berkala. Ini disebut periode akuntansi. Tujuan diadakannya pelaporan secara berkala ini untuk menentukan strategi dan kebijakan perusahaan pada masa yang akan datang sesuai dengan konsep dasar akuntansi. Periodisasi dilakukan untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, biasanya memang ini terjadi 12 bulan, tapi nggak menutup kemungkinan biasanya itu per 6 bulan atau per 3 bulan itu juga ada. Kita mesti membuat laporan keuangan tersebut. Atau per bulan pun juga sebenarnya bisa. Gitu. Nah, jadi
dengan macam-macam lah. Ada yang perusahaan dari Jepang, mereka closing-nya itu bukan tanggal 31 Desember, tapi mereka closing-nya itu per 30 April gitu. Karena memang setiap negara itu memiliki kebijakannya masing-masing. Tapi memang secara apa lumrahnya itu dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, tapi nggak semesti apa Bapak Ibu mesti ngebuat ketika nanti di Desember aja nih kita buat laporan keuangan, enggak. Jadi laporan keuangan itu harus dibuatnya secara berkala, misalkan per bulan, kemudian per 3 bulan, ya itu harus diselesaikan. Karena kita nggak tahu nih, seperti yang tadi saya bilang, dengan kita melakukan pembukuan yang baik, siapa tahu tiba-tiba misalkan besok ada investor yang mau datang ke kita, kemudian mereka minta laporan keuangan kita, gitu. Bagaimana perusahaan ini bagus atau enggak. Nah, jadi oleh karena itu kita mesti menerapkan atau membuat satu pembukuan atau pencatatan secara berkala gitu. Itu konsep dasar akuntansi yang kelima. Kemudian next. Nah, ini saya memberikan ilustrasi, misalkan ini contoh jurnalnya lah ya. Misalkan 1 September 2021 bayar sewa toko selama 1 tahun. Itu jurnalnya adalah sewa dibayar di muka sebesar 60 juta, kemudian kita kasnya keluar sebesar 60 juta gitu. Nah, tapi ini kalau dilihat ini apa ada nih lintas tahun gitu ya. Jadi ini kan karena masa sewanya 1 September 2021 sampai 31 Desember 2022. Since tadi dibahas di konsep sebelumnya itu mengenai satu periode laporan atau konsep periode pelaporan. Nah, jadi kita mengakuinya hanya yang masuk menjadi porsi tahun 2021 aja gitu. Nah, nanti yang masuk di tahun 2022 itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi di tahun berikutnya, gitu sih. Jadi ini mengenai konsep pembukuan gitu. Next. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ikhwan. Terima kasih, Mas Reza. Jadi kalau saya coba sampaikan Bapak Ibu, tadi ini ya, udah disampaikan Mas Reza mengenai dasar-dasar akuntansinya gitu, secara umum. Nah, kita coba gali lebih lanjut Bapak Ibu. Kalau tadi kita ngobrolin secara accounting. Nah, kita coba cari tahu undang-undang atau dasar hukum itu mengacu ke pasal 28 Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di situ disampaikan Bapak Ibu, pasal 1 angka 29, bahwa pembukuan itu adalah sebuah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur. Jadi kalau secara teratur, day to day Bapak Ibu ya, kita coba ambil intisarinya. Dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan, itu mulai dari harta, kewajiban, modal, kemudian penghasilan dan biaya. Nah, ini hal-hal yang penting, makanya tadi disampaikan oleh Mas Reza mengenai ilustrasinya, ada yang namanya laporan laba rugi, ada yang namanya neraca. Kalau harta, kewajiban, modal itu nanti masuknya ke neraca. Kalau penghasilan dan juga biaya, nanti kita masukkan ke laba rugi. Serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa output atau hasil akhir dari proses pembukuan adalah neraca atau laporan laba rugi tersebut. Nah, biasanya tadi berlaku 1 tahun penuh, mulai dari Januari sampai Desember normalnya, atau bisa jadi Bapak Ibu nanti memilih tahun pembukuan yang berbeda. Itu bisa terjadi. Nah, kemudian kewajiban pembukuan. Sebenarnya siapa sih yang wajib melakukan pembukuan, Ibu-ibu ya? Jadi yang pertama itu nanti kewajiban itu melekat pada orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan. Jadi kalau orang pribadi, perbedaannya berarti Bapak Ibu merupakan bentuk usahanya itu orang pribadi ya. Kalau bentuknya badan usaha berarti contohnya
Bapak Ibu misalkan mendirikan CV, kemudian mendirikan PT, firma, koperasi dan lain sebagainya, itu termasuk badan usaha. Nah, nanti Bapak Ibu coba cek gitu ya, dari akta dan lain sebagainya, Bapak Ibu masuk yang mana. Kemudian wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tapi wajib melakukan pencatatan. Apa bedanya nih? Nah, kan pasti Bapak Ibu bertanya-tanya nih. Ada istilah pembukuan, ada istilah pencatatan. Jadi bedanya nanti yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dapat menghitung menggunakan norma penghitungan penghasilan itu. Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya contoh sederhananya adalah misalkan bekerjanya sebagai moderator gitu ya, atau penerjemah, atau misalkan pengajar gitu ya. Nah, itu nanti masuk ke dalam istilah pekerja bebas atau pekerjaan bebas. Nah, selain itu, harusnya Bapak Ibu nanti ada potensi untuk melakukan pembukuan atau pencatatan secara normal ya, sebagaimana yang tadi disampaikan di awal. Nah, kemudian kita coba lihat, ada istilah pembukuan, ada istilah pencatatan. Apa bedanya? Kalau saya boleh simpulkan, pembukuan itu lebih komprehensif. Nah, contohnya tadi, hasil dari pembukuan itu adalah laporan keuangan yang komprehensif, mulai dari laba rugi, kemudian ada neraca, yang mana isinya itu ada harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, serta penjualan dan pembelian. Nah, sehingga nanti output-nya itu sebenarnya kita bisa hitung untung dan ruginya berapa sampai dengan akhirnya penentuan besarnya pajak yang terutang sebenarnya. At the end seperti itu. Cuman Bapak Ibu jangan takut dulu mengenai ending yang tadi. Kita coba masuk dulu ke pencatatan seperti apa. Jadi kalau pencatatan itu nanti lebih sederhana. Jadi terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Nah, sederhananya sebenarnya kalau saya boleh sampaikan pencatatan ini, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan hasil dari usaha hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Bapak Ibu misalkan tokonya buka, kemudian Bapak Ibu harus ada kewajiban untuk mencatat tuh pemasukannya berapa di hari-hari itu, kemudian pengeluarannya berapa. Nah, sehingga ketemu nanti kalau pemasukan berapa dikurangi pengeluaran, ketemulah untungnya. Kurang lebih itu sederhananya untuk catatan. Kemudian lanjut mengenai skema wajib pembukuan dan pencatatan. Jadi kalau tadi kewajibannya itu untuk pembukuan atau pencatatan itu melekat pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau bekerja, gitu ya. Jadi kewajibannya itu siapa yang melakukan pembukuan dan siapa yang melakukan pencatatan itu perbedaannya terletak pada omset tahunan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan omsetnya nanti contoh yang pertama yang di atas, peredaran bruto atau omsetnya udah lebih dari 4,8 miliar. Nah, ini Bapak Ibu nanti harus menyelenggarakan pembukuan. Berarti kalau menyelenggarakan pembukuan, artinya kalau yang tadi berarti Bapak Ibu harus catat hartanya berapa, modalnya berapa, penghasilan, pengeluaran, kemudian harga perolehan barang itu berapa, Bapak Ibu catat secara komprehensif. Kemudian bedanya yang bawah, Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti ternyata omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Nah, nanti ada 2 skema pilihan ini Bapak Ibu. Jadi pilihannya adalah Bapak Ibu mau melakukan pencatatan
atau memilih melakukan pembukuan. Kalau ya udahlah yang simpel aja gitu ya, melakukan pencatatan. Ya, pada akhirnya toh bisa tahu gitu untungnya berapa. Nah, ini sangat boleh. Nah, nanti at the end Bapak Ibu harus mencatat pemasukan berapa, kemudian pengeluarannya berapa, sehingga Bapak Ibu bisa tahu keuntungannya dari kegiatan usaha yang dilakukan itu berapa. Nah, kemudian sedikit menyinggung di akhir, tadi sempat disampaikan manfaat dari kita melakukan pembukuan atau pencatatan itu ya, untuk mengecek apakah kita udah wajib atau belum melaporkan untuk pajak gitu ya. Nah, pajak sendiri sebenarnya banyak banget stimulusnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih tergolong UMKM, ya sebenarnya saya bisa ilustrasikan kalau Bapak Ibu misalkan menjual ini ya, jualan bakso misalkan. Kalau misalkan Bapak Ibu laku 200, itu baru yang harus Bapak Ibu bayarkan adalah 1 mangkok bakso. Jadi ketika 200 bakso itu terjual, yang harus dibayarkan adalah 1 mangkok bakso. Nah, cuman di dalam undang-undang yang terbaru, kalau omsetnya ternyata dalam selama berjalan, kegiatan usaha berjalan itu tidak lebih dari 500 juta, itu Bapak Ibu nggak perlu laporkan pajaknya. Jadi gratis, dibebaskan dari pembayaran pajak. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut gitu ya. Kemudian skema yang kedua, peredaran bruto atau omset ternyata kurang dari 4,8 miliar. Tapi Bapak Ibu saya pengen tahu secara komprehensif nih kelangsungan usaha yang saya lakukan, makanya saya pengen melakukan pembukuan gitu ya, supaya saya tahu harta, kemudian modal, kemudian penghasilan atau pengeluaran dari kegiatan bisnis itu berapa. Nah, ini bisa melakukan atau memilih skema pembukuan. Kurang lebih seperti itu. Kerangka perbedaannya, kalau tadi disampaikan mengenai PSAK atau SAK etap ya, standar akuntansi keuangan, itu basisnya untuk accounting, kemudian undang-undang itu implementasinya nanti di pajak. Nah, nanti kita akan menemukan istilah yang beda gitu ya. Ada beda itu beda permanen, artinya kalau misalkan ini kaitannya dengan biaya atau penghasilan. Jadi penghasilan atau biaya itu bisa dicatat secara accounting, namun nggak bisa dicatat secara pajak atau sebaliknya. Contohnya seperti itu. Bisa jadi bedanya itu untuk diakui yang sekarang atau nanti bisa diakui kemudian hari. Atau yang itu termasuk beda temporer atau beda permanen. Selamanya nggak bisa diakui gitu ya secara pajaknya. Kita sedikit menyinggung, Bapak Ibu, sebenarnya kalau biaya nanti bisa dikurangkan dari penghasilan bruto bagi wajib pajak. Ini korelasinya sebenarnya untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap ya, bentuk usaha tetap. Ada 2 golongan. Contoh pertama, biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan. Contoh misalkan gaji, biaya administrasi, misalkan bunga, kemudian biaya rutin, pengolahan limbah misalkan. Kemudian juga masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Contoh misalkan penyusutan gitu ya, atau amortisasi. Nah, ini kaitannya dengan harta kalau Bapak Ibu melakukan pembukuan tadi. Karena di situ nanti tercatat harta, makanya kita harus menghitung kira-kira nilai ekonomis dari harta tersebut itu berapa. Jadi contoh misalkan kalau mesin cuci misalkan, kalau ada usaha laundry,
Mesin cuci kita nggak bisa patok harga ketika beli mesin laundry itu 5 juta, di tahun kedua ketika kita jual, itu harganya tetap 5 juta. Pasti harganya berkurang, Bapak Ibu. Makanya inilah yang dinamakan penyusutan gitu ya. Begitu juga di tahun ketiga dan sebagainya, nilai ekonomisnya terus berkurang sesuai dengan manfaatnya. Pasti kalau yang di umur pertama masih baru, mesin laundry muternya kencang, di tahun kedua mungkin berkurang gitu ya. Nah, itu terkait dengan nilai ekonomis dan masa manfaatnya. Nah, pengeluaran yang biasa dilakukan oleh oleh ini ya, wajib pajak atau Bapak Ibu yang melakukan kegiatan usaha. Nah, biasanya kita bedakan menjadi dua hal. Itu terkait dengan beda temporer atau beda permanen. Jadi, pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya, deductible expense. Jadi, kaitannya adalah pengeluaran yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Contoh misalkan kalau usahanya laundry, berarti yang dapat dikurangkan sebagai biaya adalah ketika Bapak Ibu contoh beli pewangi untuk laundry, listrik untuk misalnya menggosok gitu ya, kemudian atau deterjen untuk cucinya, itu bisa dikurangkan, itu bisa masuk sebagai biaya. Yang nggak bisa masuk apa? Contoh misalkan, ternyata ada biaya anak jajan gitu ya, atau sekolah. Nah, itu nggak bisa masuk sebagai biaya, karena nggak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian yang kedua, nah ini, pengeluaran yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya tadi ya. Berarti yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Bapak Ibu nanti bisa cirikan 3M. Yang pertama mendapatkan, mendaki, memelihara penghasilan. Semua dengan mendapatkan penghasilan itu, apa effort yang Bapak Ibu lakukan sehubungan dengan kegiatan menagih dan memelihara penghasilan. Nah, ketika itu bersinggungan dengan kegiatan usaha, itu dapat dilaporkan sebagai biaya. Kalau misalkan nggak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, Bapak Ibu tidak dapat laporkan itu sebagai biaya di kegiatan usahanya. Nah, contoh misalkan, ini tertuang juga di pasal 6 dan pasal 9 undang-undang di undang-undang ya, pajak penghasilan. Nah, ini biaya-biaya apa aja yang dapat dikurangkan. Contoh misalkan berkaitan dengan upah atau gaji bagi pegawai, kalau misalkan punya pegawai. Kemudian yang kedua, penyusutannya, jadi masa manfaat atau nilai ekonomis dari harta yang Bapak Ibu miliki terkait dengan kegiatan usaha nanti bisa dilakukan penyusutan dan bisa menjadi biaya. Kemudian kalau Bapak Ibu punya karyawan, kemudian Bapak Ibu bayarin iuran dana pensiunnya misalkan. Ini juga bisa jadi biaya. Kemudian kerugian karena penjualan atas pengalihan aset. Ini juga bisa jadi biaya. Kemudian kerugian selisih kurs, ini saya kira nggak relevan. Kemudian yang keenam, biaya penelitian, ini nggak relevan. Biaya beasiswa, magang, atau pelatihan, saya kira agak sedikit nggak relevan. Nomor 8, piutang yang nyata-nyata tidak ditagih, tidak dapat ditagih. Kalau misalkan Bapak Ibu ngutangin ke orang gitu ya, ya saya harap jangan sih Bapak Ibu ya, karena banyak yang nggak bisa ditagih biasanya. Cuman kalau emang udah terlanjur ngutangin ke orang, kemudian nggak bisa ditagih, ini ada syaratnya nih. Syarat ini harus dipenuhi. Pertama, Bapak Ibu telah bebankan sebagai biaya, dicatat di laporan keuangan tadi. Kemudian, nah ini lumayan panjang. Jadi nanti syarat ini kalau ada case tertentu aja kita bahas. Kemudian yang kesembilan,
Nah, ini sehubungan dengan bencana yang terjadi. Misalkan ada bencana gitu ya, atau ada eh, bencana nasional di dekat-dekat rumah gitu ya. Kemudian Bapak Ibu tergugah untuk menyampaikan sumbangannya. Nah, kalau misalkan sumbangannya itu disampaikan kepada RT setempat, itu atas sumbangan tersebut nggak bisa dibebankan atau nggak bisa diakui sebagai biaya. Cuman kalau misalkan sumbangan itu disampaikan kepada badan tertentu yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, contoh misalkan lembaga yang ditunjuk untuk mengurus bencana nasional, itu baru nanti bisa biaya yang Bapak Ibu keluarkan bisa diakui untuk menjadi beban pengurang. Ya. Kemudian 10, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Nah, ini saya kira kurang relevan. Yang 11, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan PP 12. Sumbangan fasilitas pendidikan. Yang ke-12, ini sumbangan fasilitas pendidikan. Ke-13, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur oleh pemerintah. Ini saya kira beberapa poin nanti akan nggak relevan disampaikan gitu ya. Nah, ketentuan perhitungan, kalau saya boleh ilustrasikan sebenarnya dari apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi kalau lihat dari penghasilan bruto gitu ya, kemudian kan pasti ada biaya-biayanya. Nah, nanti di sini kita lihat setelah biaya-biaya kita pilih mana aja yang boleh dibebankan atau diakui, mana aja yang tidak boleh diakui. Kalau nggak boleh diakui berarti nggak boleh masuk sini Bapak Ibu. Kalau boleh diakui berarti nanti bisa masuk sini. Selanjutnya penghasilan bruto dikurangi biaya, ketemu penghasilan untuk komersial, nanti kita lakukan koreksi negatif atau koreksi positif. Nah, ini terkait dengan biaya-biaya yang tadi ya. Mana aja yang masih boleh masuk, mana aja yang nggak boleh. Nah, ini kita nanti diskusikan terpisah lebih lanjut teknisnya. Kemudian penghasilan itu fiskal ketemu, kemudian kompensasi kerugian kalau misalkan ada, kemudian kita hitung PTKP-nya berapa, kemudian ketemulah PKP, kemudian kita hitung tarif pajaknya berapa. Kalau misalkan tadi udah wajib pembukuan berarti nanti tarifnya 22%. Kalau misalkan UMKM berarti nanti dari omset dikalikan 0,5%. Ketemu pajak terutang, kredit pajak, dan kurang lebih dibayarnya kira-kira berapa. Ilustrasinya sebenarnya secara sederhana seperti ini. Penghasilan itu dikurangi PTKP, kemudian PTKP ketemu berapa, setelah penghasilan itu dikurangi PTKP, nanti ketemu penghasilan kena pajak. Baru dari penghasilan kena pajak, nanti kita kalikan tarif. Ini untuk yang melakukan pembukuan, cuman kalau yang melakukan pencatatan, berarti dari omset dikalikan 0,5%. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lebih lanjut, dari konsep yang sudah kami sampaikan, nanti kita akan coba ilustrasikan secara sederhana supaya outcomes dari pengabdian masyarakat ini bisa tersampaikan gitu ya, bahwa Bapak Ibu secara praktek bisa langsung mengaplikasikan. Jadi pencatatan atau pembukuan pada aplikasi yang nanti akan kita sampaikan karena ini aplikasinya sederhana. Kurang lebih namanya aplikasi Siapik. Mungkin itu aja Bapak Ibu pada sesi kali ini untuk konsep dan juga materi mengenai
pentingnya tips pembukuan gitu ya, ataupun pencatatan sederhana bagi UMKM. Kurang lebih itu aja. Nanti Pak Ibu boleh sampaikan tanya jawabnya. Terima kasih, itu aja. Kami akhiri.